Dunia itu bayangan yang batin saja. Kamu lakukan diri kamu yang menyebabkan ada bayangan. Dunia ini hanya bayang-bayang. Tergantung sorotnya itu dari depan, dari samping, atau dari belakang, atau dari atas persis. Bagaimana kamu memposisi dan menempatkan diri. Di pada saat kamu mengejar bayangan, maka kamu gak pernah bisa menyentuhnya. Artinya apa? Bisa jadi kamu dapat uang, tapi apakah membahagiakan? Jadi kuatkan orientasi kita bahwa kita belajar, kita bekerja, kita mengabdi untuk bekal pengalaman dan membekaskan memori. Kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu karena sadar sebagai hamba yang fakir, sadar sebagai hamba yang butuh memproses. Entah kamu jadi petani, jadi pedagang, jadi siswa, jadi santri, jadi santriwan, santriwati, jadi mahasiswa. Jadi yang kita sulit menghadapi permasalahan tampak rumit, dan kita merasa bahwa selalu merasa enggak untung, melihat orang lain itu selalu beruntung, merasa dirinya itu selalu beruntung. Itu karena kita parameternya, pandangan kita, tujuan kita adalah masalah lahir. Silahkan belajar dengan sungguh-sungguh, kamu lakukan. Tapi tidak untuk menjatuhkan teman, tidak untuk melemahkan yang lain, tidak untuk menonjolkan diri dan dapat mempermalukan yang lain. Kamu ikuti lomba antar sekolah, tapi bukan untuk mengolok-ngolok sekolah lain jika kamu menang. Bukan untuk ini. Tapi memang seumur siswa biasanya motivasinya itu. Tapi saya yakin sebenarnya bisa. Kenapa saya katakan bisa? Maaf, karena saya juga punya pengalaman hal di situ. Artinya kayak ketepatan, entah karena dibakatkan, saya nggak tahu. Ketepatan saya sejak awal nggak punya orientasi material. Jadi saat Anda menjaga, Anda akan mudah menerima sebuah kajian. Ada permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi, menguraikannya akan lebih mudah. Gak mudah guncang, gak mudah larut, gak mudah tersusupi. Itu akan lebih mudah. Ya butuh muhasabah, tafakur, evaluasi diri, kan itu yang butuh dilatih. Karena kalau kita nggak ada motivasi materi, dampaknya malas, nggak mau belajar, kan gitu. Itu kan kekeliruan. Padahal saat kita nggak orientasi materi, prestasi karepmu, ndak karepmu, tapi saya melakukan ini karena butuh mendekat kepada Allah, sehingga saya belajar ini adalah ibadah. Kalau punya ilmu, karena belajarkan dawuh guru, sungguh-sungguh bekerja untuk dawuh guru. Itu kan ada ungkapan wabil fuqari atabina ikhwana lima alaihim dan seterusnya, itu kan karena dawuh guru, menjalankan karena dawuh guru. Ya guru itu bukan fisik ini kan, guru kan dalam bahasa Jawa, karena perintah menjalankan supaya tidak di dalam bid'ah, kan gitu kan. Sebagai apapun, menjadi apapun, berproses, memberdayakan diri, berbudidaya karena ibadah, kebutuhan, karena karena kita telah diberi anugerah kekuatan oleh Allah, dan kita juga diberi anugerah oleh Allah berupa jasad yang dapat kita gunakan untuk melakukan aksi berdunia. Ini kan anugerah Allah. Kalau kita wis dikai kendaraan kudune itu
untuk menghantarkan kita ke titik tujuan di toko Surabaya, toko Jakarta, tapi ternyata kita malas merawat, kita tidak kasih bahan bakar, enggak kita bersihkan, ya ngelombrot, rusak, ya kerjakan enggak sampai, berarti kita kan enggak amanah. Di orang yang amanah karena telah diberi jasad, amanah telah diberi ruh. Daya kuat itu untuk memproses kembali kepada Allah. Enek, iri, dengki, malas itu untuk dikelola supaya menjadi hamba yang cerdas. Itulah sesungguhnya yang saat Nabi Muhammad dalam sejarah ceritanya sholat subuh sampai telat, sampai hampir matahari muncul ke permukaan karena Nabi muwun menangis sampai disusul Bilal saat turun ayat surat Al-Imran 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil ayati lil albab. Kemudian Bilal bertanya, subuhan, setelah subuh Nabi ngimami sambil mengeluarkan berlinang air mata. Kemudian ditanya sama sahabat, Bilal, ya nanti saya jawab setelah subuh. Kemudian setelah subuh sama Nabi dijawab. Jadi saat itu ada penjelasan berkaitan dengan satu pemahaman bahwa banyak manusia yang ayat ini turun, ayat ini ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, akan tetapi ayat ini banyak yang membaca, akan tapi banyak yang tidak paham dan banyak yang terperosok karena ayat ini. Di dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, itu terdapat ayat, terdapat tanda bagi mereka yang ulul albab. Untuk mereka yang ulul albab, bagi mereka yang li ulil albab, bagi mereka yang, jadi ini artinya bahwa orientasi kehidupan kita, orientasi tujuan hidupmu itu untuk apa? Untuk soleh dan soleha, untuk sebenarnya begini, untuk mengenal diri lebih baik, diri yang lahir ataupun diri yang batin, itu untuk terus meningkat lebih baik. Orientasi tujuan hidup kita jika kita telah mengenali Tuhan yang punya nama Allah yang Al-Ghaib, itu dijadikan sebagai orientasi hidup kita, maka apapun yang kamu lakukan, susah, senang dalam menghidupi jalan dunia ini, tidak mudah guncang, nggak mudah iri, nggak mudah dengki, nggak mudah res-res. Saat posisi material memegang atau berlebih, nggak akan pernah berlaku sombong dan menjatuhkan orang. Dan pada saat kita miskin, tidak akan pernah minder, karena bukan itu ukuran sukses yang tidak. Ini yang, dan intinya kehidupan yang kita jalani akan lebih fun, gitu kan ya. Itu. Yaitu cuman menggabungkan ironisme, menggabungkan apa jenenge, yang satu ujung harusnya begini, kemudian kita harus begini. Lah ini terkadang seperti kontradiktif kan. Saat kita memandang
Diri intinya adalah diri yang ulul albab, diri yang berada di dalam. Intinya itu diri yang di dalam, karena diri yang di dalam jiwa, ya, di dalam ruh, di dalam jiwa, itu yang kembali kepada Allah, itu yang merasakan indah menyatu dengan Allah, bahkan pada saat di dunia ini. Ini semoga, nah intinya jadi simpel. Sing saya sampaikan panjang lebar, saya bingung iki. Weki belajarlah dengan baik, bekerjalah dengan baik, menjadi apapun, menjadi siapapun dengan baik. Karena sadar kita sebagai hamba untuk memproses diri kembali kepada Allah. Dengan orientasi atau motivasi atau tujuan kita. Motivasi kita itu adalah tujuan selamat kembali kepada Tuhan. Sebagian itu. Saat tujuan kita tidak tepat atau salah, apalagi sudah punya ilmunya, kowe melu pengajian, kowe melu pembelajaran, tetap mudah mumet, mudah pusing. Kayak ben pengajian melu, tapi pertanyaannya cetek maaf. Artinya pertanyaannya itu pertanyaan yang mental banget begitu loh. Yang namanya kan begitu. Nah, ini berarti orientasi itu pasti ada yang tidak ngenok, tidak pas. Pomone baut itu diuntir itu pasti miring. Ketoke mlebu ning miring. Saya mlebu dikencengi tetep gak iso mancep, tapi dicepot uangel gitu. Ya kan gitu. Gatok itu memang sulit. Jamaah rahimahullah semuanya. Menyatukan itu sulit. Saya sadar menyatukan itu sulit. Saya paham menyatukan itu sulit. Sungguh-sungguh, tapi motivasinya adalah menyatakan, kita nyatakan dakwah guru, atau motivasinya ibadah, atau motivasinya adalah kembali kepada Tuhan. Karena faktanya saat kita nggak punya motivasi untuk pencitraan, nggak ada motivasi untuk supaya dipilih, tidak ada motivasi untuk mendapatkan pujian, ya malas. Kalau tidak motivasi untuk perhatian, yang paling rapuh dalam kehidupan manusia di dunia 99% itu yang menjadikan rapuh mental itu perhatian. Saat nggak ada perhatian, nggak ada kesungguhan. Kalau sungguh-sungguh harus dapatkan perhatian. Jadi melakukan itu untuk mendapatkan perhatian. Itu yang memang 99,9% kehidupan itu dikuasai oleh ini. Dengan kata lain, apa boleh buat? Dan gitu. Apa yang kita lakukan? Maklum, kan gitu. Makanya kalau orang psikologi, katakanlah BP atau BK, pasti pada saat matur laporan itu pasti ada masalah karena kurang perhatian keluarga sehingga mentalnya jatuh, pasti itu. Kesalahan manusia yang menjadi penghalang untuk menjadi dewasa, perilaku yang motivasinya perhatian, perilaku yang motivasinya adalah kekuasaan, perilaku yang motivasinya adalah dendam, perilaku yang motivasinya rendah diri. Rendah diri itu bagaimana supaya orang itu tahu bahwa dia itu nggak mampu. Ayo belajar. Enggak tahu, saya nggak mampu kok tahu.